life divine. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. Day by day, our inward parts are being renewed by the Lord. Every day, fresh and rich supply to us He does afford. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. Here a little and there a little, Christ reveals Himself to us. When we read His word, we are satisfied and we enjoy Him thus. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. Morning by morning, Jehovah, He is faithful to awaken us. He instructs our ears with just a word, the weary to sustain we must. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. From strength to strength, we're on the highway to enter into our God. Though Satan opposes, we are strengthened to lay hold of more of God. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. Grace upon grace, the trying God is processed for us to enjoy. The law is over, now we can partake of His supply through grace. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. From glory to glory, we are in the process of being transformed, beholding, reflecting to God's image with all saints revealed conformed. It is our destiny to live a normal life in the divine
a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. It is our destiny to live a normal life in the divine dispensing. It is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. Ordinary Days atau hari-hari yang biasa adalah salah satu kidung favorit saya. Saudara-saudari, di dalam kidung ini diberitahukan bahwa mengenai kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan yang ordinary atau kehidupan yang biasa aja. Wah, gimana maksudnya? Kok kita harus hidup biasa aja? Gak boleh luar biasa? Nah, mari perhatikan bait demi bait dari kidung ini. Saudara-saudari, dalam bait yang pertama dikatakan, little by little, the Lord is cutting off all our natural life. As we grow in Him, He replaces us with more of His life divine. Bait ini didasari dari ayat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 yang dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudari, hari demi hari, sedikit demi sedikit, Tuhan memotong alamiah kita. Tuhan memotong diri kita melalui setiap penderitaan, melalui setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Supaya Tuhan bisa bertambah di dalam kita. Supaya Tuhan bisa bertambah di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang mengekspresikan Dia. Saudara-saudari, sedikit demi sedikit, little by little, tinggal sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bukan satu hal yang luar biasa, tapi ini adalah satu hal yang biasa. Di dalam refnya sangat menarik. It is our destiny. Inilah tujuan hidup saya. Inilah destiny saya, takdir saya, to live a normal life. Saudara-saudari, di sini dikatakan normal life. Jadi kehidupan kita bukan kehidupan yang luar biasa, tetapi kehidupan kita adalah yang normal. Tetapi apa di belakangnya dikatakan in the divine dispensing. Saudara-saudari, kehidupan kita adalah kehidupan yang normal di dalam dispensinya Allah. Dispensi Allah adalah bagaimana Allah menyalurkan dirinya kepada kita. Saudara-saudari, ketika Tuhan mati dan bangkit naik ke surga, Dia turun menjadi roh di dalam kita. Saudara-saudari, maksud Allah adalah ingin mengisi diri kita dengan diri Allah itu sendiri. Karena itu dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambaran rupanya Allah. Sama seperti sarung tangan diciptakan menurut gambaran rupa tangan. Kalau dia tidak diisi oleh tangan, dia nggak ada gunanya. Sama seperti manusia, kalau tidak diisi oleh Allah, maka dia tidak ada gunanya. Sarung tangan, dia diisi oleh emas sekalipun, dia diisi oleh permata, berlian sekalipun, kalau dia tidak diisi oleh tangan sebagaimana mestinya, maka dia tidak berguna. Dia tidak menjadi sarung tangan yang berguna. Begitu juga dengan manusia. Kalau manusia diisi oleh pendidikan, diisi oleh hiburan, diisi oleh kesuksesan, tapi tidak diisi oleh Allah, maka manusia tidak lagi berguna. Saudara-saudari, sangat penting dispensi ilahi di dalam kita. Saudara-saudari, dispensi ilahi ini, penyaluran Allah kepada manusia, kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang normal. Di dalam frasa berikutnya dikatakan, it is a blessing to be satisfied with ordinary days in the divine dispensing. Saudara-saudari, seharusnya hari-hari kita yang biasa aja, kalau ada dispensi ilahi, kalau ada penyaluran Allah, maka kita seharusnya satisfied, kita seharusnya puas. Tapi saudara-saudari, apa yang menyebabkan kita tidak puas hari ini? Apa yang menyebabkan, wah, kita ingin mengejar kekayaan, kita ingin mengejar kehiburan, kita ingin mengejar kesuksesan sebesar-besarnya, kita tidak pernah puas hari demi hari. Kenapa saudara-saudari? Karena kita kekurangan dispensi ilahi, karena kita kekurangan penyaluran Allah ke dalam kita. Saudara-saudari, kalau Allah tersalurkan kepada kita, maka kita bisa menikmati hidup yang dipuaskan. Walaupun hidup kita biasa-biasa aja, tapi kita bisa dipuaskan. Saudara-saudari, hari ini memang karena manusia telah jatuh, sehingga standar normalnya manusia pun telah jatuh. Saudara-saudari, Allah mendambakan bahwa ketika kita bersekutu dengan Dia, ketika kita melaksanakan kehendaknya, ketika kita senantiasa bersama-sama dengan Allah, hidup bersama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang normal. Saudara-saudari, mengasihi Allah, melayani Allah, itu adalah satu hal yang normal.
normal. Tapi sayang sekali saudara-saudari, hari ini kita menjadi orang yang mengasihi Allah, kita menjadi orang yang melayani Allah. Wah, orang menganggap kita, wah pendeta, wah sok suci, wah rohani. Seakan-akan melayani Allah itu satu hal yang luar biasa. Tidak saudara-saudari, itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang ordinary in the divine dispensing. Tetapi saudara-saudari, karena standar normal ini telah turun, sehingga hal ini menjadi satu yang kelihatannya luar biasa. Tapi seharusnya itu adalah satu hal yang normal. Yang tidak melayani Allah, yang tidak mengasihi Allah, yang tidak melakukan kehendak Allah, itu yang tidak normal. Saudara-saudari, bayangkan Anda punya anak, lalu anak Anda tidak menuruti Anda, anak Anda tidak nurut sama Anda, tidak mengikuti kehendak Anda, tidak melayani Anda. Itu normal nggak saudara-saudari? Nggak normal. Karena itu saudara-saudari, sebagai anak-anak Allah, sudah sepatutnya kita mengasihi Allah, sudah sepatutnya kita melayani Allah, kita selalu hidup bersama dengan Dia. Itulah sesuatu yang normal. Saudara-saudari, karena itu marilah kita memulihkan standar normal kita, bahwa normalnya kita, hari-hari biasa kita adalah bersama dengan Allah di dalam dispensi ilahi, di dalam penyaluran ilahi. Saudara-saudari, penyaluran ini di dalam bait yang kedua dikatakan adalah day by day, hari ke hari. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Saudara-saudari, pengubahan kita, pembaruan kita di dalam Tuhan itu bukan satu malam jadi. Itu bukan sekali jadi turun Roh Kudus lalu kita langsung berubah serupa dengan Tuhan langsung. Tidak saudara-saudara. Itu harus dilakukan hari demi hari. Harus dilakukan step by step, dibarui sehari demi sehari. Sehingga our inward parts are being renewed by the Lord. Diri kita, roh kita, bahkan tidak hanya roh, meluas ke jiwa kita, diperbarui. Sehingga Tuhan benar-benar bisa memenuhi seluruh diri kita dengan diri Tuhan itu sendiri. Every day, fresh and rich supply to us He does afford. Wah saudara-saudari, supply-nya tidak terbatas. Supply-nya sangat kaya, supply-nya sangat menyegarkan yang diberikan kepada kita hari demi hari. Sama seperti kita bernapas, sama seperti kita makan. Kita nggak bisa sekali makan yang banyak banget untuk 1 minggu, nggak bisa. Tapi kita makan sehari sedikit demi sedikit, sehari demi hari. Sama seperti kita menikmati Allah, sama seperti kita berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan Allah. Nggak bisa cuma 1 minggu sekali, nggak bisa kita cuma sekali baca Alkitab, sekali pergi ke gereja, lalu seminggu kita nggak usah mikirin Allah. Nggak bisa saudara-saudari, harus hari demi hari. Dalam bait yang ketiga dikatakan, here a little and there a little, Christ reveals Himself to us. When we read His word, we are satisfied and we enjoy Him. Saudara-saudari, sedikit demi sedikit, here a little, there a little, Kristus mewahyukan dirinya pada kita. Melalui kita membaca firman Tuhan, melalui kita menikmati firman Tuhan, kita semakin dapat mengenal Allah, kita semakin dapat mengenal Kristus. Karena itu saudara, sangat penting bagi kita membaca Alkitab. Sehingga sedikit demi sedikit, here a little, there a little, kita bisa mengenal Tuhan. Sehingga dengan demikian kita juga bisa mengenal kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita. Bait yang keempat sangat luar biasa saudara-saudari. Morning by morning, Jehovah He is faithful to awaken us. He instructs our ear with just a word, the weary to sustain we must. Saudara-saudari, setiap pagi Tuhan membangunkan kita. Setiap pagi saudara-saudari, Dia setia membangunkan kita. Saudara-saudari, ini adalah satu hal yang luar biasa. Tapi bagi Tuhan ini ordinary, ini hal yang biasa. Tapi saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu setia saudara-saudari. Di dalam biasanya ini, Dia setia saudara-saudari. Coba bayangkan, kalau besok Tuhan lupa membangunkan kita, apa yang terjadi saudara-saudari? Ya, kita tidak bisa bangun, kita tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi saudara-saudari, karena Dia setia setiap hari, setiap pagi Dia bangunkan kita, maka kita bisa menikmati Dia, maka kita bisa mendengarkan perkataannya, karena Dia setia membangunkan kita setiap pagi, morning by morning. Dalam bait yang kelima dikatakan from strength to strength. Ini didasari pada sebuah ayat pada Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudari, setiap hari Tuhan membuat kita makin lama makin kuat. From strength to strength. Dikatakan kita ada di jalan tol. We are on the highway to enter into our God. Semakin kita dikuatkan, semakin kita menikmati Tuhan, maka wah saudara-saudari, jalan kita untuk masuk ke dalam Allah itu sangat terbuka lebar. Highways dikatakan, jalan bebas hambatan masuk ke dalam Allah. Bagaimana caranya? Perlu ada di dalam dispensi ilahi. To Satan opposed, we are strengthened to lay down more of God. Saudara-saudari, ketika kita ada di dalam penyaluran ilahi ini, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Satan tidak bisa mengganggu kita. Bait yang ke-6 dikatakan grace upon grace. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. The triune God is processed for us to enjoy. The law is over. Saudara-saudari, karena ada kasih karunia, maka hukum Taurat selesai. Sehingga saudara-saudari, kita bisa berbagian. We can partake of His supply through grace. Saudara-saudari, karena kasih karunia ini,
Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah menguatkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuan dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudari, karena ada kasih karunia ini, maka kita dapat masuk ke dalam Allah, dapat berbagian di dalam kekayaan Allah. Saudara-saudari, inilah kasih karunia, inilah grace upon grace yang kita nikmati hari ini. Itu bukan hasil usaha kita, tapi sepenuhnya adalah pemberian Allah. Di dalam bait yang terakhir, saudara-saudari, sungguh ajaib. From glory to glory, we are in the process of being transformed, beholding, reflecting to God's image, with all saints will be conformed. Saudara-saudari, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saudara-saudari, dalam pasal 3 ayat 16 di dalam 2 Korintus dikatakan, tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara-saudari, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kemuliaan di dalam ayat 18? Selubung itu perlu diambil daripada kita. Apa itu selubung kita, saudara-saudari? Selubung itu adalah dosa kita, pikiran kita, segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, menghalangi persekutuan kita dengan Allah, semua perlu disingkirkan. Sehingga apa, saudara-saudari? Kita dapat merefleksikan, kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, sama seperti bulan dan matahari. Bulan tidak punya cahaya, tapi dia bisa memantulkan cahaya matahari. Tetapi apa yang terjadi kalau bulan itu ada selubung? Dia terhalang oleh bumi. Dia menjadi gerhana. Dia tidak bisa memancarkan kemuliaan dari matahari. Dia bisa memancarkan sinar dari matahari. Saudara-saudari, karena itu di dalam kita dengan Allah, di dalam persekutuan kita dengan Allah ini tidak boleh ada halangan, saudara-saudari. Tidak boleh ada selubung. Sehingga kita dengan Tuhan itu tidak menjadi gerhana, melainkan kita bisa benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Reflecting kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mereflek kemuliaan Tuhan? Kita harus behold, kita harus melihat, kita harus memandang kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, seperti cermin yang dibalik. Kalau cermin dibalik, dia tidak bisa memantulkan apapun. Tapi cermin itu perlu dihadapkan pada lampu, pada cahaya, baru dia bisa memantulkan cahaya itu. Sama seperti kita, saudara-saudari. Ketika kita tidak memandang kepada Tuhan, ketika kita memandang pada hal yang kita fokus pada hal yang lain, maka kita tidak bisa memantulkan kemuliaan Tuhan. Tapi apabila kita behold, kita melihat Tuhan, dan tidak ada selubung di dalam kita, tidak ada selubung di antara kita dengan Tuhan, maka kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita, kita menjadi terang. Kita bisa mengekspresikan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. From glory to glory. Saudara-saudari, sekali lagi saya tekankan, ini adalah satu hal yang biasa. Seharusnya ini adalah satu hal yang biasa, saudara-saudari. Tapi sayang sekali hari ini banyak orang yang tidak mengetahui rahasia ini. Saudara-saudari, marilah kita hidup di dalam dispensasi ilahi. Kita hidup dalam penyaluran Allah. Kita dapat menikmati Dia. Kita dapat menikmati penyalurannya dan membawa kita kepada kemuliaan. Saudara-saudari, inilah destiny kita. Inilah takdir kita, menjadi serupa dengan Allah di dalam kemuliaannya. Amin. Marilah kita persembahkan diri kita lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hayat-Mu di dalamku. Terima kasih atas hidup yang kekal bisa aku terima karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan aku, dapatkan kehidupanku, bahwa aku hari demi hari bisa menikmati kehidupan yang normal, yang biasa saja di dalam dispensasi ilahi. Tuhan Yesus, juga dapatkan aku Tuhan, singkirkan setiap selubung aku dengan diri-Mu, sehingga aku dapat memandang kepadamu dan memancarkan kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan Yesus, pimpin aku Tuhan, hari demi hari semakin bisa diserupakan dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Dan share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua. Supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui rahasia bagaimana hidup di dalam penyaluran ilahi untuk memancarkan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, jika setelah menonton video ini, saudara-saudari, ada satu kedambaan untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saudara-saudari, silakan menghubungi saya melalui email di bawah ini. Maka saya akan membimbing saudara-saudari, saya akan membantu Anda untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.